Latihan soal titrasi asam basa. Diketahui asam-asam ya, maksudnya itu semua asam 0,1 molar. Kemudian basa-basanya adalah 0,1 molar juga ya. Dan indikator di bawah ini ya. Misalnya diketahui ada asam Ha, ada asam Hb, ada asam Hc. Kemudian ada basa MOH ya dengan pKb 4,10, basa NOH, bukan NaOH loh ya, NOH ya 8,80. Kemudian ada lagi basa ROH, dia kuat ya, maksudnya basa kuat ya. Kemudian yang ini tadi Ha-nya itu mempunyai pKa 4,5 ya, 4,50, Hb-nya mempunyai pKa 9,10, Hc-nya mempunyai dia adalah asam kuat gitu ya. Terus kemudian juga diketahui ada indikator ya, indikator 1 dan indikator 2. Indikator 1 mempunyai pK indikator 5. Indikator 2 mempunyai pK indikator 9. Ya. Sekarang pertanyaannya, sebutkan titrasi asam. Ya, asam itu berarti ini yang dititrasi dengan NaOH. NaOH beneran ini. Kalau kalian tahu NaOH bahasa kuat bukan? Nah, itu maksudnya asam-asam ini ya, itu dititrasi dengan NaOH ya. Dan basa ini dititrasi dengan HCl beneran ini ya. Konsentrasi 0,1. Mana saja yang dapat dilakukan? Maksudnya bisa enggak ini dititrasi ya, maksudnya dengan menggunakan indikator. Kemudian bisa ditentukan titik ekivalennya, bisa ditentukan eh, titik akhir titrasinya dengan indikator ya. Ini tentunya yang asam dititrasi dengan basa, yang basa dititrasi dengan asam. Ngerti maksudnya ya? Nah, apa yang kita lihat sekarang? Apa yang harus kita lihat? Kita amati. Apa syaratnya? Ya, syarat suatu asam atau basa supaya dia bisa ditentukan kadarnya secara titrasi asam basa, maka ada syarat bukan? Waktu titrasi waktu teorinya kemarin, yaitu apa? Harga Ka apa? Lebih besar daripada 10 pangkat minus 7. Ya, harga Ka lebih besar daripada 10 pangkat minus 7. Atau harga PKA-nya lebih kecil dari 7. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat di sini ada HA, ada B, ada HC. Mana yang bisa dititrasi dengan NaOH? Kita lihat ini mana asam yang mempunyai pKa lebih kecil dari 7. HA, ya berarti HA ini bisa dititrasi dengan NaOH. Maksudnya bisa dititrasi itu bisa ditentukan kadarnya dengan cara titrasi dengan menggunakan indikator ya. Kalau cuman menghitung saja bisa, cuman secara nyata itu bisa enggak dilakukan titrasi gitu. Kan menggunakan indikator, mata yang dipakai. Ya. Kemudian HB ini pKa-nya 9,10. Bisa enggak ini dititrasi? Maksudnya ditentukan kadarnya dengan cara asam basa menggunakan indikator tertentu. Bisa enggak? Begitu loh. Karena syaratnya tadi, ya syarat itu karena dari apa percobaan sebelum-sebelumnya ya. Syaratnya kan bukan sekedar kita membuat syarat, bukan begitu. Tetapi itu berdasarkan eksperimen sebelumnya ya, sudah pernah dilakukan oleh yang ilmuwan yang dulu-dulu ya. Syaratnya ini angkanya berapa? Ini kan lebih besar dari 7. Sangat lemah. Ya, pKa-nya lebih besar dari 7, sangat lemah. Sehingga tidak bisa dilakukan titrasi dengan menggunakan NaOH, menggunakan indikator itu tadi ya. Terlalu lemah. Jadi tidak sulit untuk ditentukan titik akhir titrasinya ya, tentu titik ekivalennya ya. Kalau ekivalen biasa bisa dihitung ya. Tapi kenyataannya itu nanti sulit untuk dilakukan, ngerti ya? Kemudian Hc bagaimana? Hc itu di sini dikatakan dia asam kuat. Bisa enggak dititrasi dengan NaOH? Ya bisa. Kuat-kuat kan bisa titrasi ya. Syaratnya titrasi apa? Kuat-kuat atau kuat lemah? Yang lemah juga harus ada syaratnya apa? Harga PKA lebih kecil dari 7 atau harga KA lebih besar dari 10 pangkat minus 7. Ingat-ingat angka itu ya.
Dan basa dengan HCl. Ya. Basa dengan HCl yang mana? Ya. Kita lihat MOH, PKB-nya 4,10. Apa syaratnya tadi? Harga PKB harus lebih kecil daripada 7, kan begitu ya? Berarti MOH bisa nggak dititrasi? Bisa, ya. Kemudian NOH 8,80. Ini angkanya ini gimana? Lebih besar apa lebih kecil dari 7? Lebih besar bukan? Berarti tidak bisa, kan begitu? Tidak bisa dititrasi karena NaOH, ya. Artinya tidak bisa, itu tidak ada indikator yang cocok, ya. Kesalahannya besar. Kalaupun nanti ditempatkan di situ sesuai dengan titik ekuivalen, kesalahan pembacaannya itu besar, ya. Kemudian ROH apa? Dia basa kuat. Bisa nggak dititrasi dengan HCl yang asam kuat? Bisa. Ngerti ya? Itu ya kalau diketahui itu ya. Kemudian yang B, sebutkan indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk masing-masing titrasi yang telah saudara sebutkan di atas. Nah, misalnya yang tadi, HA dititrasi dengan HCl. Berarti kita harus menghitung apa? Titik pH titik ekivalen, ya. Menggunakan rumus apa? Menggunakan rumus garam terhidrolisis, ya. Yang HB nggak usah ditentukan, ya. Karena kan nggak bisa dititrasi tadi ya. Ya, dihitung itu. Kemudian HC ini kuat, HCl kuat, HC kuat, NaOH kuat. pH-nya berapa? 7, ya. Nah, nanti indikator 2 ini mana yang cocok gitu. Bisa ditulis satu, bisa ditulis dua-duanya, ya. Ya, nanti tergantung ini. Kalau mempunyai PKN 4, berarti dia ringsnya berapa? Ini anggaplah di tengah-tengah, berarti ringsnya berapa? Antara 4 sampai 6. Ya, di teori kemarin, teori indikator. Ringsnya berarti ini 4 sampai 6. Kalau ini ringsnya berapa? 8 sampai 10, kan begitu. 8 sampai 10. Ya, nanti pemilihan indikatornya yang mana, gitu ya. Ya, ini sebutkan indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk masing-masing titrasi yang telah saudara sebutkan di atas. Ini adalah kurva netralisasi basa kuat dengan asam lemah, ya. Maksudnya basa kuat dititrasi dengan asam lemah yang sudah pernah diberikan di teori, ya. Sudah pernah diberikan di teori, ya. Jadi ini misalnya NaOH, ya, basa kuat dengan konsentrasi 1 molar, ya. Nah, itu sekian ini pH-nya, ya. Seperti itu. Untuk asam lemah dengan Ka lebih kecil dari 10 pangkat minus 7 atau pKa lebih besar daripada 7, ya. Ini juga di teori juga sudah disampaikan, ya. Ini syaratnya, ya. Kelajuan perubahan pH di sekitar titik ekivalen tidak cukup jelas. Sehingga jika digunakan indikator tunggal, perubahan warnanya tidak jelas. Sehingga dibutuhkan indikator campuran. Itu pun hampir sudah tidak ada orang menggunakan, ya. Jadi kita gunakan aja teori yang menggunakan satu indikator, ya. Seperti soal yang tadi, ya. Yang tadi kan ada soal yang mempunyai pKa lebih kecil dari 7 dan lebih besar daripada 7, kan. Yang lebih kecil dari yang mempunyai pKa lebih kecil dari 7, maka dia bisa dilakukan titrasi, ya. Atau yang mempunyai PKB lebih kecil dari 7, ya, berarti dia bisa dilakukan titrasi, ya. Kemudian jawab, ya. Tadi HA dititrasi dengan NaOH bisa, ya. HA tadi kan pKa-nya lebih kecil dari 7. Ya, dicek. Ya, HA tadi mempunyai pKa lebih kecil dari 7 sehingga bisa dititrasi dengan NaOH. NaOH ini bahasa beneran ini, ya. Kalau ini hanya dibayangkan saja bahwa itu namanya HA, gitu ya. Kemudian asam yang namanya HC, ya, itu bisa dititrasi dengan NaOH karena HC tadi apa? Asam kuat, ya. Asam kuat dititrasi dengan basa kuat ya pasti bisa, ya. Ada yang tadi HB itu karena mempunyai pKa lebih besar daripada 7 maka tidak bisa dilakukan titrasi, ya. Kemudian berikutnya untuk basa mana yang bisa dititrasi? Bisa dititrasi yaitu MOH. MOH
mempunyai KA lebih kecil ya, mempunyai PKB lebih kecil dari 7 ya tadi ya, maka dia bisa dititrasi dengan HCl ya. Ini HCl beneran maksudnya ya. MOH ini bayangan aja. Jadi ini ya ngarang-ngarang dewe gitu loh ya. Kalau nanti disebutkan nama asamnya nanti kalian langsung nebak ya. Ini dibuat memang sengaja dibuat yang bukan. Hanya diketahui KA dan KB-nya atau PKA dan PKB-nya ya. Kemudian ROH. ROH itu apa? Ya, tadi kan disebutkan dia basa kuat. Bisa nggak ada dititrasi dengan HCl yang asam kuat? Jelas bisa ya. Titrasi kuat-kuat itu bisa. Ya, titrasi kuat-kuat bisa, saya ulang lagi. Kemudian yang lemah kuat bisa. Syaratnya apa? Mempunyai KA apa? Lebih kecil 10 pangkat minus 7. Oh, maaf, lebih besar daripada 10 pangkat minus 7. KA-nya ya. Kalau PKA-nya mempunyai harga lebih kecil dari 7. Ya, itu syaratnya. pH larutan pada saat tercapainya titik ekivalen. Ya, kita hitung ya. Misalnya volume NaOH 0,1 molar 100 mili. Ya. NaA yang terbentuk adalah 10 milimol. Artinya ini 100 dikali 0,1 adalah 10 milimol per 200. Karena 200 ini adalah volume total. Ya, volume total dari sampel ya, misalnya sampelnya 100 mili ditambah NaOH 100 mili juga gitu ya. Jadi total. Konsentrasi garamnya adalah 0,05 mol per liter ya. Jadi setengah dari ini ya. Kenapa kok setengah dari itu? Karena ini konsentrasi asamnya dan basanya dibuat sama ya. Dibuat sama 0,1, tentunya volume yang dibutuhkan juga sama ya. Berarti volumenya kan 2 kali lipat ya. Berarti ini adalah setengahnya dari ini ya. 0,05 ya. Kita masukkan ini. Rumusnya hidrolisis apa? Setengah PKW plus PKA plus log konsentrasi garam. Garamnya berapa? 0,05 ya. Kenapa? Karena pengenceran 2 kalinya. Ini dibagi 2 ya. Ketemunya 8,60. Indikator mana yang cocok? Ya, ini kan angka ini itu kan terletak antara 8 sampai 10 ya. Jadi indikator yang cocok adalah indikator 2 dengan PKIN 9. Nah, jangkaunya adalah 9 ini ke kiri 1, ke kanan 1. Ya, ingat teori indikator yang pernah saya sampaikan. Ya. Berarti ini yang dipilih indikator 2, bukan indikator 1. Ya, tadi. Berikutnya, untuk HC yang kuat, ya asam kuat. pH-nya mempunyai titik ekivalen 7, ya karena dia asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Indikatornya dua-dua ini bisa dipakai. Kenapa? Ya, karena ternyata dia mempunyai apa? Untuk konsentrasi 0,1. Nah, ini yang warna pink atau ungu ini, ungu muda ini ya. Kalau dilihat di situ ini range-nya untuk memberikan indikator ini luas ya. Yang warna ungu ini yang tegak ini ya. Nah, itu indikator mana yang bisa? Ternyata ini PKIN yang mempunyai PKIN 5, jangkaunya 4 sampai 6. Ternyata angka 4 sampai 6 kan ada di sini, di dalam ini kan. Berarti bisa digunakan. Ya, di daerah lurus ini loh. Bisa digunakan. Kemudian yang PKIN 9 juga bisa digunakan karena PKIN ini mempunyai jangkau ke kiri 1, ke kanan 1 ya. Teorinya, kita lihat teori ini ya. 8 sampai 10, angka 8 sampai 10 kan masih di sini. Jadi bisa ya. Jadi yang ungu ini indikatornya di daerah yang tegak ini ya, ini sampai yang ini. Nah, ini semua indikator yang mempunyai jangkau di sini itu bisa digunakan ya. Dan nggak mungkin ini hanya satu indikator. Jadi ada beberapa indikator yang bisa digunakan. Nah, ini ya. Berarti mempunyai jangkau ini. Berarti angka ini kan ada di sini. Ya, angka ini, kalau angka ini ada di sini. Ya, ya, ini bisa ya. Angka ini ada di sini. Kalau ini untuk konsentrasi 1 molar. Jadi, konsentrasi itu berpengaruh terhadap tegaknya ini dan penggunaan indikator. Kalau konsentrasinya semakin pekat, maka penggunaan indikatornya semakin luas. Ya, penggunaan indikator semakin luas. Jadi, pilihannya lebih banyak maksudnya. Kalau semakin encer, maka pilihannya semakin sedikit. Ya, pilihan indikator semakin sedikit. Oleh karena itu titrasi itu biasanya 0,1 kan. Itu untuk memudahkan, ya.
Kalau konsentrasinya semakin encer, maka semakin sulit untuk memilih indikator yang sesuai karena semakin sempitnya pH tadi, sehingga kesalahan dalam titrasi semakin besar. Ya, itulah teori-teori untuk titrasi yang menurut saya sangat menarik. Ya. Kemudian larutan garam terhidrolisis dari basa lemah dan asam kuat, ya, yang tadi itu. Ya, ini setengah PKW min PKB untuk PKB ya. Ini yang apa tadi ya? Yang basa ya ini ya. Yang mempunyai PKB 4,10 ya. Ininya 0,05 ya, setengah netral kan? 0,05. Bukan setengah netral. Volumenya persis sama ya. Jadi dibagi dua ya. Volumenya 100 menjadi 200, kalau 10 menjadi 20 berarti terjadi pengenceran dua kalinya atau konsentrasi setengahnya ya. Ketemunya adalah 5,60. Indikator 1 dengan PKN 1 jangkau kerjanya sekian, maka ini yang cocok, ya kan? Ini angka ini masuk di tengah-tengah ini. Ya, itu pemilihan indikatornya. Ngerti ya? Bisa dipahami ya? Kemudian ada lagi misalnya soal suatu asam lemah H3A konsentrasi 0,1, pKa 1 2,1, pKa 2 7,2, pKa 3 12,3. Dititrasi dengan basa kuat. Nah, ini basa kuat beneran nih ya NaOH ya. Ada memang NaOH. Kalau H3A ini kan tidak ada, hanya gambaran saja. Kemudian ini juga angka-angka ini mungkin bisa diambilkan dari asam yang sesungguhnya, bisa dikarang-karang, bisa juga gitu ya. Untuk latihan saja ya. Ah, jelaskan bahwa H3A dapat dianggap sebagai campuran 3 jenis asam. Artinya jelaskan bahwa itu memang bisa dianggap sebagai campuran 3 asam. Yang B, tulis reaksi dan hitung pH larutan saat titik ekivalen 1, 2, dan 3. Yang ketiga, yang C, salin dan lengkapi tabel berikut ini ya. Jadi jelaskan bahwa H3 dapat dianggap sebagai campuran 3. Bayangan kita apa? Ini mudah sekali ya. Apa syaratnya? Syaratnya kalau sudah PKA, tinggal selisihnya saja. Ini selisihnya ini dikurangi ini berapa? Lebih besar dari 4 kan? Ini dikurangi ini lebih besar dari 4 angkanya ya. Atau perbandingan kalau KA ya. Kalau KA adalah perbandingan KA1 dibanding KA2 kan begitu. Harga perbandingan itu harus apa? Lebih besar sama dengan 4 kan begitu. Lebih besar sama dengan berapa? Min 4 gitu. Kalau ini kan tinggal mengurangi saja. Ya, lebih mudah ya. Ini dikurangi ini lebih dari 4. Ini dikurangi ini lebih 4. Sehingga itu adalah campuran 3 jenis asam. Tulis reaksinya ya seperti itu ya, nanti ini jawabannya. Nah, ini lengkapi fraksi-fraksi itu ya. Nah, ini H3A ya. Jika Ka1 dibagi Ka2 dibagi Ka1 lebih besar dari 10 pangkat 4, dapat dianggap sebagai campuran antara dua jenis asam. Kalau kalau bentuk P itu kan min log. Min log ya. P adalah min log. Min log Ka kan begitu. Jika diketahui pKa-nya, maka ini tinggal pKa2 min pKa1, selisihnya, selisih pKa yang berdekatan ya. Kalau 2 dengan 1, kalau misalnya 3 dengan 2 kan begitu. Bukan 3 dengan 1 ya. 3 dengan 2, 2 dengan 1 lah itu. Ini hasilnya lebih besar dari 4. Kalau kita lihat ini ya, pKa1 tadi disebutkan 2,1. pKa2 disebutkan 7,2. pKa3 disebutkan 12,3. Maka selisih-selisihnya ini ya. Karena kalau di log itu kan tinggal dikurangi begitu ya. Kalau kalau tidak di log kan berarti kan dibagi kan begitu. Nah, ini selisihnya 5,1, yang ini juga selisihnya 5,1. Jadi ini dapat dianggap sebagai campuran 3 jenis asam. Apabila dititrasi dengan basa kuat berasam 1, maka pH-nya adalah titik ekivalen 1, titik ekivalen 2 itu tidak dipengaruhi oleh konsentrasi, sehingga selalu pH-nya sekian. Ya. pH titik ekivalen 1 setengah kali pKa1 plus pKa2. Titik ekivalen 2 setengah pKa2 plus pKa3. Ya, ketemunya pH 4,65, 9,75. Sedangkan titik ekivalen 3 adalah setengah kali PKW plus pKa3 ya yang terakhir plus log konsentrasi garam.
Ya, ketemunya adalah 12,50. Nah, seperti ini ya. Kemudian tadi disuruh melengkapi tabel ini ya. Ini soal ini pernah saya keluarkan, tapi semua banyak yang tebal. Jadi banyak yang tidak bisa. Sudahlah, saya maafkan tidak apa-apa karena mungkin mungkin nggak ada bayangan. Padahal sebetulnya sangat mudah. Ya, menurut saya ini sangat mudah. Ini pernah saya keluarkan tahun berapa ya? 2007 mungkin. Ya, sudah lama sekali. Akhirnya ya wis lah sekarang buat latihan saja gitu. Latihan cara berpikir ya. Jadi begini ya, pada PH2 PH ini kan PH PKA sebetulnya, PKA 1, PKA 2, dan PKA 3. Nah, pada saat PKA itu berarti apa? H3A dan H2A min itu 50%, 50%, ya kan? Perbandingan ini dan ini kan satu. Satu banding satu. Ya, berarti fraksinya ya 50-50. Dan di dalam suatu fraksi ini, itu hanya ada dua saja. Ya, ini kan di C1 sini, PKA-nya, PH ini ada sama dengan PKA kan? Berarti di sini. Berarti H3PO PO4-nya ada, ya H3PO4-nya ini misalnya itu ada di sini 50 kan 0,5 ya. Ini kan juga yang H2PO4 min ini kan juga setengah di sini. Berarti 50-50. Tidak mungkin pada pH itu ini ada yang lain ya. Jadi ingat, pernah juga sudah saya sampaikan, di dalam suatu pH tertentu itu hanya ada dua ternyata. Hanya ada dua apa? Spesies. Jadi tidak mungkin ada ketiga-tiganya, apalagi ada 4 spesies. Ya, pasti hanya ada dua. Dan ini adalah harga-harga PKA 1, PKA 2, dan PKA 3. Untuk memudahkan saja kalian berpikir ya. Kemudian berikutnya untuk pH 7,2 itu kan persis di sini. Ya, persis di sini berarti apa? H2PO3, H2PO4 minnya itu 50% ya kan, fraksi ini kan. Terus kemudian di sini eh, HPO42 minnya 50% juga. Ya, 50% juga. Cuman gitu aja, memindah-mindah tempat saja. Ini banyak yang nggak bisa. Sebetulnya kalau pakai logika, bukan banyak yang nggak bisa, hampir tidak ada yang bisa. Kalau pakai logika, dan ini sudah saya sampaikan, seperti itu ya. Nggak mungkin ada 3 spesies bersamaan. Ada hanya dua. Dan kebetulan pH-nya ini adalah saya ambil dari harga PKA. Kalau diambil dari harga PKA, itu pasti volume ini dan ini sama, fraksinya sama. Bisa dipahami ya? Itu ya. Jadi kita belajar berpikir logis. Nah, kemudian ada lagi sebuah botol berisi 100 ml NaOH, 0,1 molar mengabsorpsi sejumlah gas CO2 dari udara. Titrasi larutan tersebut dengan HCl 0,1 menggunakan indikator PP dibutuhkan 90,00 ml. Berapakah jumlah gas CO2 mg yang diabsorpsi oleh larutan NaOH tersebut? Sudah, kalau ada seperti ini ya 90 kali 0,1. Begitu kan? Ya, ketemu itu, kemudian nanti nanti akan ketemu miligram ekivalen. Miligram ekivalen karena di sini diketahui volumenya dibagi ini. Nah, kemudian nanti selisih antara HCl yang ketemu itu dengan NaOH yang diketahui ini berapa? Selisihnya. Nah, selisih itu adalah punyanya gas CO2. Berarti itu adalah milik ekivalen dari CO2. Kemudian diubah menjadi mol ekivalen, kemudian diubah menjadi miligram. Bisa ya? Cuman begitu saja. Jadi pakai logika saja. Jadi ini langsung aja kalau ada soal ya yang ada konsentrasi, kemudian ada volume, sudah dikalikan. Ini ketemu miligram ekivalen. Kenapa miligram? Ini mililiter. Ya. Kemudian kalau di situ ada volume, ya, ada volume baru kalian bagi volume. Kemudian nanti akan ketemu normalitas atau molaritas ya. Kalau ketemu normalitas diganti molaritas dulu. Kemudian ini selisihnya dengan molaritasnya NaOH berapa? Lah itu adalah punyanya CO2. Ayo dihitung sendiri ya.
Selamat belajar.